menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Suara Sidoarjo. Apa kabar sore hari ini? Baik, semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda. Kali ini edisi Jumat 24 September 2021. Kalau biasanya suaranya merdu, suara-suara perempuan ya. Kali ini ada suara saya, mungkin agak bariton begitu. Saya menemani Anda di program Airlangga Forum ya. Dan kita nanti akan berbicara kurang lebih 2 jam ini membahas tentang menjaga optimisme publik pasca pandemi. Karena bagaimanapun juga handuk jangan dilempar, bendera putih jangan dikibarkan, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berikhtiar meskipun pasca pandemi ya. Dan nanti kita akan berbincang tentang masalah ini bersama dengan beberapa narasumber kita untuk sore hari ini, yakni Dr. Marta Kurnia Kusumawardani, SPKFR, selaku Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga. Kemudian ada Dr. Gigi Winaryo, spesialis Perio, Ketua Ikatan Alumni UNER IKUA Cabang Sidoarjo. Kemudian juga ada Profesor Badri Munir Sukoco, selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan juga Profesor Rudi Purwono selaku Wadir 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, dengan host utama kita Bapak Profesor Dr. Haji Suparto Wijoyo SHM Hum atau Prof Parto ya pada sore hari ini. Baik, kita sapa senyum-senyum ini Profesor Parto. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, aneh nyeluk itu. Oh, kepanjangan ya. Kayak biasa Oh iya. Kalau pagi kan Cak, kalau sekarang Prof Parto. Tetep boleh. Oh, nggak boleh. Apa kabar Prof Parto? Alhamdulillah. Baik ya. Suaranya kurang mendekat ke mic. Coba. Ini. Nah, betul. Memang apa-apa nek gak deket iku ya. Kalau deket bisa menggema. Oh iya, betul. Ya, alhamdulillah. Mas Ilham. Iya. Kita bisa ketemu lagi. Sehat apa toh sampai? Kenapa Cak Parto? Sehat apa toh? Alhamdulillah. Sehat ya kayak siaran ngono. Betul. Alhamdulillah. Dan hari ini Airlangga Forum edisi yang ke-55. Wah, nggak terasa nih ya, sudah 55 nih. Sudah 55 edisi, istiqomah, para peserta yang melalui Zoom. Melalui Zoom kan kita oleh oke ya. Tapi kan pendengar radio nih Mas, ewonan, ratusan ewu. Oh, iya, nah ya, harus itu. Kalau satu radio itu 10.000 kali 20 aja, 20 kan 200.000 pendengar kita. Ya. Sekarang kita selain mendengar juga bisa melihat loh, Prof Parto. Iya. Iya kan? Dari apa saja coba. Melalui apa saja, YouTube, terus. Iya betul, ini bisa Instagram, Twitter, Facebook, atau bisa melalui aplikasi YouTube channel, iya kan? Channel ya, alhamdulillah. Dan hari ini kita membahas mengenai optimisme publik di pasca pandemi ini. Ya. Kenapa kita tetap membangun optimisme? Karena bersama radio, ya Suara Sidoarjo dan seluruh radio APPL se-Jawa Timur, apalagi bersama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, sekolahnya para pemimpin. Nah, recording in progress. Ngerti nggak teman Mas Ilham? Sekolahnya para pemimpin. Ya. Iya. Untuk itu para tokoh-tokoh nasional maupun lokal, bupati, wali kota lah, sekolahnya di sini dong. Iya betul. Salut saya. Mulane gabung rene ya. Jadi alhamdulillah kita bisa rileks, bisa santai. Kenapa? Saya buka rileks dulu karena
biar tahu bahwa oh ternyata Erlangga Forum ada situasi serius. Seriusnya sebenarnya hari ini bersama Ketua KPK. Nah, kalau Ketua KPK kan mesti serius Mas Ilham. Iya betul. Harus serius rencananya sampai nggak ono break barang ya. Kita sudah blocking nggak pakai komersial break. Tapi berhubung kemudian harus ditunda bulan November untuk bersama-sama kita dengan Ketua KPK, maka hari ini kita mengambil tema di mana Jawa Timur itu memang sudah tidak ada zona merah nih lah intinya. Dan bagaimana itu kemudian direspon, dipersiapkan ke depan, maka kita hadirkan perbincangan ini oleh orang-orang hebat kita. Yang pertama yang sudah muncul, yang sudah tampak wajahnya, tak sebut dulu yang gelarnya paling akeh, yaitu Profesor Dr. Badri Munir Sukoco, lengkapnya jadi SEMS IMBE PhD. Assalamualaikum Prof Badri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Jojo, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Prof. Dan ini Mas Ilham. Ya, oke. Ini Mas Direktur Ilham. Sekolah Pasca Sarjana. Direktur Sekolah Pasca Sarjana, direkturnya para calon pemimpin. Ya. Nah, nanti Prof Badri akan membuka apa yang dipersiapkan sebenarnya untuk menjaga stamina kita biar optimisme publik nanti tetap terjaga ke depan. Maka kita juga dihadiri oleh ketua tetap Mas. Ketua Ikatan Alumni UNER, IKA UNER, sekarang kono IKA UA Mas, IKA UNER, oh iya. IKA UNER, Revisi ya. Cabang Sidoarjo. Ini adalah Dr. Gigi Winaryo, spesialis perio. Assalamualaikum Dr. Win. Waalaikumsalam Roma. Ya Jojo. Nah iya, nek senyumnya dokter itu, dokter gigi itu biasa ECG, diketok-ketok not gigi nih. Nah, coba loh, kelihatan toh langsung ditayang toh loh, ya Mas. Apa mana nanti kalau ditambah sudah giginya bagus, rajin berkumur, wah itu menjaga imunitas. Tambah sip. Nah ya dah. Dan kita sapa juga ini tapi belum hadir, belum tampak di layar itu. Oh, sudah langsung muncul Mas Ilham. Iya, siapa ini? Dan para pendengar semuanya, inilah Sri Kandi kami dari Universitas Airlangga, dokter pilihan kami bersama. Siapakah beliau? Dr. Marta Kurnia Kusuma Wardani. Pokoknya ya, tetap spesialis. Ya, spesialis KFR. Ono kae mana macam-macam kae Mas. Engko konsultasi dhewe ya gitu ya. Beliau langsung ikut rileks sehingga tidak membutuhkan urusan-urusan yang serius. Beliau adalah Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Airlangga. Assalamualaikum Dr. Mita. Waalaikumsalam. Pak Parto, ini panggilannya siapa nih Pak Jojo? Ya, wis manut. Dokter Marta, Bu Dokter. Iya. No, coba tak lahir procot itu jenengan dulu bayangkan nggak dari dokter menjadi kepala ketua kominfonya UNER, bayang nggak itu? Ya kalau pas lahir procot ya enggak bayang no. Jadi ternyata Mas Ilham, dokter pun multi talenta. Tidak hanya profesor ekonomi, apalagi strategi manajemen, urusan pertempuran itu kan Prof Badri ini kan multi talenta ya. Tapi sekarang yang namanya Dokter Marta itu dokter Prof Badri, tapi juga menguasai urusan komunikasi dan informasi. Wih, tepuk tangan nih, ini tepuk tangan. Ya, ini nanti kalau ke tempat prakteknya gratis awak-awak ya. Amin, insya Allah pastilah. Nah, ini alhamdulillah. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di kantor berarti ya kalau pakai masker. Saking taati. Saya sendiri ini di studio Airlangga Forum tanpa masker karena yang lainnya sudah maskeran. Ya. Dan kita nanti juga akan hadir pakar ekonomi dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga,
Beliau adalah Associate Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana, tampaknya juga belum bergabung ya Pak Rudi, karena lagi izin mengajar. Nah sekarang situasi pandemi COVID-19 kita di Jawa Timur sesuai dengan asesmen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipaparkan oleh Ibunda Gubernur Khofifah Indar Parawansa, kalau saya panggil lengkap Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua IKA UNER. Nah, itu sudah memaparkan bahwa di Jawa Timur tidak ada lagi zona merah. Semua sudah ya merasa nyaman, bahkan Instagram beliau juga sudah menyampaikan 100% kondisi ini harus dijaga. Bahkan kemarin di tanggal 22 dan 23 di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk hari ini tadi juga ada sidang paripurna di DPRD Provinsi Jatim, diinformasikan pandemi COVID-19 di Jawa Timur sangat terkendali. Menjaga situasi semacam ini, tentu Profesor Badri Munir Sukoco punya potret yang spesial untuk seluruh sahabat Erlangga Forum yang hadir di sini melalui Zoom dan ribuan melalui siaran radio kita bersama. Silahkan Prof. Badri. Oke, terima kasih Prof. Jojo atas introduction-nya yang cukup menarik ya. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Jojo, alhamdulillah di Jawa Timur dan tentunya di hampir semua daerah di Indonesia sudah mulai melandai dan seperti biasa yang tempo hari saya sampaikan dari McKinsey, dikotomi antara apakah kesehatan atau ekonomi yang didulukan, itu saya rasa dua-duanya ini memang harus dikedepankan. Kalau tidak ada kesehatan, tentu aktivitas perekonomian akan bermasalah gitu, akan terganggu. Begitu juga kalau misalnya ketika aktivitas ekonomi meningkat, tentu dikhawatirkan kalau misalnya protokol kesehatan ini tidak dilakukan, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tentu kita semua berdoa agar gelombang ketiga dari pandemi COVID-19 tidak akan ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, terkait dengan ini, Prof. Jojo, tugas kita bersama adalah setelah kondisi COVID-19 ini mulai melandai adalah hal yang utama bagaimana cara membangkitkan ekonomi Indonesia ini pasca COVID-19. Ada buku dari pemenang Nobel tahun 2013 yang cukup menarik terkait sama naratif economics, ngomongin tentang epidemiologi dari naratif yang beredar di masyarakat. Bila mana narasi-narasi yang beredar di masyarakat maupun yang kita diskusikan sore ini, Prof. Jojo, memberikan optimisme sekaligus juga memberikan semangat bagi masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi, insya Allah narasi positif ini akan membuat Indonesia segera pulih ekonominya dan segera bisa mengejar ketertinggalan dari target yang dimiliki oleh Kabinet Indonesia Maju untuk keluar dari middle income trap. Ide-ide yang dibahas pada hari ini, pada sore ini, solusi-solusi yang ditawarkan juga akan memberikan contagious ideas, yang bisa menular ke banyak masyarakat sehingga banyak optimisme yang akan dibawa oleh masyarakat. Ketika optimisme itu naik, maka konsumsi juga akan naik. Kalau kita melihat ada dua indikator, Prof. Jojo dan Bapak Ibu, Mas Ilham, terkait dengan bagaimana sih meningkatkan ekonomi ini, khususnya terkait sama konsumsi. Ada dua indeks. Yang pertama Consumer Confidence Index. Secara keseluruhan sebenarnya confidence index Indonesia itu relatif bagus, di atas 100, tapi masih di bawahnya Cina yang sangat optimis akan confidence bahwa ekonomi mereka akan pulih. Begitu juga dengan Business Confidence Index. Ini adalah confidence index yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa optimisme orang Indonesia ini jadi nomor satu gitu, untuk increase spending. Begitu pandemi COVID-19 ini melandai,
orang Indonesia most likely akan sangat besar kemungkinannya akan increase spending. Ketika mereka increase spending, maka ekonomi akan semakin bergerak. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia sampai saat ini antara 55 sampai 58% pertumbuhan ekonominya ini didorong oleh domestic consumption, konsumsi domestik. Ketika rakyat Indonesia ini optimis akan pulihnya ekonomi, mereka akan increase spending secara keseluruhan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Jojo, sebagai pemantik diskusi sore ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Termasuk di rumah masing-masing. Sopo sing tepuk tangan pasti tambah sehat. Iso tepuk tangan berarti gak stroke ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari Profesor Badri Munir Sukoco. Cirinya memang harus ada data. Jangan sampai bicara dengan direktur sekolah pasca tanpa data. Nah, data-data statistikal tadi adalah memperkaya kita semua bahwa situasi pandemi ini tetap memberikan peluang, memberikan optimisme bahwa ekonomi tetap bisa berjalan, apalagi dengan teori-teori yang tadi sudah beliau kembangkan. Kita sekarang menjaga keistiqomahan dari tabel-tabel yang diberikan itu biar jangan fluktuatif. Kalau fluktuatif kan kita ono serangan terus COVID bahaya. Jadi situasinya kan gitu, Prof ya. Kita jaga konsistensi, berarti protokol tetap ditaati, Prof ya. Iya. Protokol kesehatan harus dilakukan setiap saat. Setiap saat. Nah, terus ini loh pertanyaan sebelum jenengan bergabung di rapat urusan rumah sakit daerah Dr. Sutomo, nah, saya beritahukan ke publik, Prof, bagian dari pertanggungjawaban publik saya juga nanti loh, Prof Badri kok kau nanti. Nah, tapi untuk itu kita bedah terlebih dahulu sebelum ke yang lain. Nah, di dalam menjaga optimisme tadi, kemudian jangan sampai lengah kita, langkah-langkah strategis apa, termasuk sudah ada di sini ini yang langsung komen. Ini dari Bu Dr. Yeni Elviza Abbas, MM AKCA, ini langsung bicara. Saya mau tanya bagaimana melihat peluang optimisme pelaku usaha dengan kebangkitan ekonomi. Nah, kebangkitan ekonomi jangan sampai jadi kebangkrutan ekonomi. Siapa yang bisa menjawab? Pakar ekonomi. Nah, silakan Prof Badri. Kalau data yang tadi saya sampaikan itu memang berdasarkan survei ya ke pelaku usaha yang ada di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh UNCTAD maupun World Bank. Jadi saya rasa dengan adanya optimisme tadi yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen, kita akan bisa melihat perbandingan antar negara, dan Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain relatif lebih optimis, apalagi kalau diiringi dengan doa gitu. Ditambahi tawakal. Nah, ini pasti akan ditolong untuk segera bangkit dari keterpurukan ekonomi ketika pandemi Covid ini. Dan yang kedua tentu yang paling gampang yang bisa kita lihat juga secara kasat mata ketika aktivitas perekonomian ini mulai bangkit atau mulai sibuk kembali. Caranya yang paling gampang adalah jalan-jalan sudah mulai macet. Nah, ini adalah aktivitas perekonomian ada gitu, sudah mulai ada. Tinggal kembali lagi kita harus meyakinkan masyarakat kita masih belum lepas dari pandemi dan protokol kesehatan adalah syarat utama, ditambahi vaksin. Itu akan membuat ekonomi akan segera bangkit dengan sebangkit-bangkitnya gitu. Kalau habis itu turun lagi ya seperti apa yang disampaikan oleh Prof Jojo tadi, naik turun karena COVID datang lagi ya, karena memang protokol kesehatan dan vaksin tidak dilakukan secara konsisten gitu. Begitu Prof. Jadi Mas Ilham. Nggih Cak Parto. Oh iya, ojo ngilang lho ya. Tetap tak pantau Mas Ilham. Iya. Sekarang ada rumus baru dan para sahabat Erlangga Forum dan seluruh pendengar radio di Jawa Timur, kita paham ono rumusnya saya. Kalau jalanan macet, berarti ekonomi lancar, Mas. Kok bisa? Oh iya, itu tandanya banyak aktivitas di luar, banyak orang tua, berarti apa sirkulasi ekonomi, ono bensin tambah, BBM orang akan berkonsumsi, ya toh, konsumsi meningkat. Artinya pokoknya jalanan macet itu tadi, ini sampai kan tidak ngerungokno berarti Prof Badri ngomong ya.
Mulane untuk itu ini sekarang Ada akan kuisnya, Bro. Jadi kalau jalanan macet tandanya ekonomi lancar. Tapi kalau jalanan lancar tandanya ekonomi macet. Untuk itu waktu PPKM jalanan lancar, kita pendapatan kurang. Iya, pemane berpendapat, iya, pendapatannya kurang kayak berpendapat gitu ya. Nah, dari apa yang disampaikan Prof Badri tadi dari aspek-aspek ekonomi yang luar biasa. Nah, iki langsung berhubung langsung muncul kita support dulu iki jenenge dulur lanang ganteng dhewe penguasa pucang. Beliau adalah Associate Profesor Rudi Purwono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus Fato dan juga Dr. Win, Dr. Mata, Bapak Ibu guru semuanya. Wah, ini pada saat semua ini alhamdulillah ya kita bisa berdialog pada hari Jumat sore ini, Gus. Iya, sehat karena yang dibicarakan optimisme pasca pandemi termasuk kira-kira kantong ekonomi kita ini tambah meningkat apa enggak gitu loh ya. Nah, tambah meningkat apa enggak, tapi melihat alumni Covid kok kayak Pak Rudi kok tambah lemu ngono berarti tambah makmur ya. Alumni Covid. Ya, iya, alumni Covid-nya ternyata tambah makmur, tambah gemuk, tambah seger gitu. Nah, tadi Prof Badri sudah nyampaikan itu dan Jawa Timur menurut Bunda Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pak Rudi kan dalam kondisi sangat terkendali. Kira-kira ini ekonominya bisa cepat pulih enggak? Tadi oleh Prof Badri sudah data-datanya ada cepat pulih. Nah sekarang pemulihan itu dimulai dari mana? Nah ini urusannya komisaris. Ini kan banyak komisaris yang jawab komisaris. Silahkan ya. Tuh pada Prof Gus Suparto ini ya luar biasa ini host kita. Jadi kalau kita melihat kondisi saat ini, alhamdulillah ya. Masyarakat sudah melihat apa yang dilakukan secara bersama, ya, bersama baik oleh pemerintah, ya masyarakat, ya dunia usaha ini sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ke depan ini intinya bahwa semua pihak, ya stakeholder Indonesia, pemangku kepentingan Indonesia ini sudah memahami bahwa kita memang harus sudah selalu kita tekankan adanya bentuk yang disebut dengan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi, gitu ya. Jadi selama kita pengalaman tahun kemarin ya, itu alhamdulillah Indonesia salah satu negara ya, kalau kita lihat dari anggota G20 itu yang recovery ekonominya on track ya. Jadi kita sempat drop yang cukup ya, cukup dalam di triwulan kedua, namun pada triwulan ketiga, keempat di tahun 2020 dan triwulan pertama tahun 2021 ini sudah kita lalui. Dan alhamdulillah pada triwulan kedua tahun 2021 ini kita sudah menunjukkan hasil ya dari proses secara bersama tadi. Mengapa kalau disebut kita proses bersama? Karena bagaimana kebersamaan dalam melihat situasi ya pandemi kemarin, pemerintah dan legislatif ya eksekutif dan legislatif, di sini kita bicara tentang pemerintah dan DPR itu sudah menghasilkan suatu undang-undang ya yang berkaitan dengan pelebaran defisit budget kita ya. Itu merupakan langkah yang strategis seiring dengan bahwa pemulihan ekonomi nasional itu tidak bisa dilihat dari perspektif pada kondisi yang normal ya. Nah, karena apa? Karena selangkah dengan itu, tiga aspek itu dilalui secara bersama. Tadi sempat kita dengarkan bagaimana apakah ada dikotomi antara kesehatan dan ekonomi. Ya, memang seharusnya berjalan bersama. Dan itu terbukti dari program pemulihan ekonomi nasional itu jalan bersama, yaitu aspek kesehatan, aspek perlindungan sosial, dan aspek ekonomi. Dan itulah alhamdulillah di triwulan kedua 2021 ini sudah menunjukkan hasilnya. Meskipun ini ada penerapan PPKM darurat dan PPKM level ya, yang kemungkinan akan sedikit menurunkan. Tapi insya Allah optimisme di dunia usaha dan optimisme di masyarakat terkait dengan ekonomi ke depan dengan pengelolaan ekonomi yang bertahap ini bisa kita dapatkan hasil yang terbaik. Ya, terima kasih sekali dan Mas Ilham.
Oke, Prof. Dan para sahabat Erlangga Forum, senang hari ini juga di samping pendengar-pendengar radio kita, radio-radio di asosiasi lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur yang menyiarkan secara rutin acara ini, ternyata acara ini juga dihadiri ada Mas Jihan Furqon misalnya dari IPB, juga ada Pak Senang, Mas Jihan, kemudian Pak Wasis Hendro Yogi dari Kemenkop ya, dan UMKM, kemudian ada juga dari Tebing Tinggi, tadi itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi ya, dari Tebing Tinggi dan berbagai daerah senang ikut bergabung di acara hari ini, acara rutin kami dari Erlangga Forum. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana perspektif ekonomi, telah membincang soal optimisme kita bersama mengatasi situasi pasca pandemi nanti, meskipun pascanya itu kapan kita sendiri belum tentu mengetahui gitu ya. Betul. Nanti kita belum mengetahui, tapi Pak Jihan, Pak Nofriadi semua sudah bergabung. Saya mengucapkan terima kasih, merasa terhormat Universitas Erlangga atas kehadiran panjenengan. Maka bagaimana para dokter melihat kondisi semacam ini? Maka sekarang saatnya Neng Marta Kusuma Wardani, eling Kusuma Wardani, pokoknya eling imajinasi saya langsung mau Jepahit iki ceritanya ya. Yang mau Jepahit iki ceritanya. Nah, kondisi semacam ini sekarang dalam perspektif kesehatannya tentu memberikan optimisme yang luar biasa. Kerjanya para dokter juga lebih ringan. Kemudian arena kesehatan kita, area kesehatan kita menjadi dapat berintervensi pada peningkatan ekonomi tadi itu. Nah, Neng Marta sebagai seorang dokter, spesialis kami yang juga pakar komunikasi kami, ini bagaimana mensikapi dan seharusnya kami bersikap pada situasi di Jawa Timur yang terjaga semacam ini. Silakan. Terima kasih Pak Parto. Ya, jadi memang ini saya bingung ini, saya bicara sebagai seorang dokter atau sebagai seorang pusat. Nah, karo nih dua-duanya, yo dokter, yo ketua pusat komunikasi dan informasi publik Universitas Erlangga. Jadi kalau memang di bidang kesehatan, memang sebenarnya alhamdulillah ya, setelah melewati puncak ya, memang yang di bulan Juli dan Agustus itu cukup membuat kita yang di tenaga medis ini cukup berdebar-debar terus ya, memang Nah, saat ini sangat landai, memang sudah sangat landai. Jadi kalau secara nasional positivity rate-nya itu sudah cukup bagus, sudah di bawah WHO. Itu benar-benar juga bagi kita di kesehatan itu sudah suatu kondisi yang membuat optimisme ya. Pasca pandemi itu memang juga meningkat. Jadi kalau yang dulu semua rumah sakit harus siap dengan kondisi pandemi yang nanti menyiapkan tenaganya, fasilitasnya, sarana dan prasarananya berkaitan dengan pandemi COVID saat ini, memang benar beban tersebut sudah mulai turun. Dan sebenarnya ini juga berimbas pada istilahnya pasien ya. Pasien itu ada juga yang harus kontrol dan sebagainya. Nah, dengan ada COVID kan banyak nih juga yang takut, akhirnya mungkin sakit di rumah. Nah, sekarang pasien juga jadi relatif yang mau kontrol, sebenarnya sehat ya. Hanya karena penyakit kronis akhirnya sudah mulai berani ke rumah sakit dan sebagainya. Sehingga penyakitnya pun juga lebih terkontrol lagi, begitu kan. Cukup optimis, cuman memang kita tetap harus waspada. Harus waspada bukan berarti masalah yang sudah mulai landai ini, maaf ya saya di jalan, dengan positivity rate yang sudah turun, kemudian dan memang dengan vaksinasi, percepatan vaksinasi di mana-mana itu cukup membantu, tapi bukan berarti protokol kesehatan diabaikan begitu saja. Silahkan melakukan transaksi ekonomi, bisnis digiatkan kembali, sosial juga, tapi protokol kesehatan jangan lupa, jangan langsung buka masker dan sebagainya. Nah itu insya Allah bisnis lancar, tetap sehat. Gitu ya. Bisnis lancar, tetap sehat, buka praktek tetap ada pasien. Enggak lah, saya berdoa masyarakat Indonesia
sehat semua. Amin. Amin tuh. Kalau ke dokter kan tidak harus sakit, konsultasi Betul. untuk mencegah sakit, gitu ya. Jadi, tapi kan dokter Marta tetap buka praktek dong. Insya Allah. Tetap Nanti buka. dicari itu. Pasien saya kan orang tua. Biasanya buat curhat aja. Ya benar. Berarti kan memang harus pandai mendengarkan, dan sahabat Erlangga Forum termasuk Mas Priyono yang hari ini dan Pak Ari Bramasto, Pak Nofriadi, ternyata Dokter Marta ini pasiennya banyak tua-tua. Beliau banyak mendengarkan orang-orang curhat. Jadi ternyata orang tua kita curhatin yang dokter. Jangan-jangan ndak omahe anak-anaknya nggak mau dengerken iki lho, Rek, ya. Rungokno iki ya. Dengerken ini. Untuk itu apa? Kalau orang tua mau berbicara di rumah, dengarkan baik-baik. Kalau enggak didengarkan baik-baik, nanti pergi ke dokter Marta curhat, malah dicatat iki sapa iki, anaknya sapa iki. Jadi ya dokter Marta santai, kita bicara rileks saja dalam situasi yang memang biar imunitas tetap terjaga. Dan di sini juga hadir Dokter Gigi Winaryo yang selama ini menjadi inspirasi kita bersama ya. Berbagai macam kegiatan ya, kegiatan IKA UNER itu memecahkan rekor-rekor muri. Beliau memecahkan rekor muri urusan sikat gigi, pokoknya urusan sekitar mulut biasanya beliau itu. Nah, termasuk lagu-lagu, dan itu pencipta lagu juga ini Pak Dr. Win ini yang terkenal dengan Cak Win ini. Nah, Cak Win biar menjaga ini, biasanya jenengan punya rumus, mumpung gurung rumusnya ditunjuk apa? Tepuk tangan, menjaga imunitas, kata Dokter Win itu termasuk tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Karena kalau bisa tepuk tangan gak stroke, sehat ya. Nah, gimana resepnya untuk menjaga ini menurut ilmu kesehatan jenengan? Siap. Jadi saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita tetap sahabat ya Mas Ilham. Iya, sahabat Erlangga Forum. Dan Erlangga Forum. Ya, pertama saya sangat setuju sekali, dan kita semua harus setuju bahwa COVID gelombang tidak akan terjadi sesuai yang sudah disampaikan Prof. Badri. Harus setuju, tidak akan terjadi gelombang ketiga. Karena sebenarnya ini bukan pasca sarjana, pasca COVID. Jadi gini, kalau saya ditanya untuk bagaimana supaya kita tetap menjaga imun, itu sebetulnya sangat simpel. Mulai kita bangun tidur itu sudah kita bisa menjaga, menaikkan hormon endogenus morfin ya. Jadi sebenarnya mungkin Prof. Jojo belum berpikir. Jadi contohnya, kita sebelum keluar dari kamar, ini pepiling dari sesepuh kita dulu ya. Oh iya. Sebelum kamu keluar dari kamar, tempat tidur harus rapi, terutama yang kita tiduri. Ya itu kita merapikan spray yang setelah kita tiduri melempit kemul-kemul apa itu ya. Itu sudah bisa merilis, otak kita sudah bisa merilis hormon kebahagiaan itu, yang bahasa kerennya itu endogenous morfin. Sama dengan artis-artis ya, maaf ya, artis tertentu, bukan semua. Nah, itu yang pakai disuntik morfin. Karena ini ciptaan Gusti Allah, tidak ada efek samping. Tetapi kalau buatan manusia secara kimia, yang namanya morfin, bukan endogenous morfin, itu sangat banyak di sana efek samping. Suatu misal, kita biasa nyuntik, kalau nggak nyuntik, ya udah, tubuhnya akan lemes semua. Analgesiknya tidak ada. Tetapi kalau kita sudah mulai bangun tidur, kita merapikan spray yang setelah kita tidur, itu sudah otak kita sudah merilis, mengeluarkan hormon kebahagiaan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu sudah kita bahagia. Prof. Jojo. Kemudian setelah itu kita melakukan mandi-mandi, sarapan bersama anak-anak, sama istri. Itu sudah hormon itu keluar semua. Makanya saya pesan besok Prof. Jojo kalau berangkat jangan ke susu supaya ibu sama anak itu
bisa sarapan bareng, bercerita ini. Itu istilah hormon. Sebenarnya nggak beli, nggak usah beli, nggak usah kulaan kemana-mana. Tubuh kita bisa. Contohnya di sore ini, saya menjaga imunitas tadi, Mas Dokter. Menjaga imunitas, mulai bangun tidur, moco alhamdulillah, terus dilanjutno merapikan spray, ngerempit selimut. Opo iku aja menambah imunitas, opo lagi ditambah ngelus bojo aja lali. Wah, itu pahalanya bukan main. Jadi bangun tidur ngelus bojo dalam arti membangunkan juga, apakah itu untuk sholat subuh atau untuk aktivitas yang lain, yang bagi non muslim aktivitas yang lain, apakah cepat lari pagi, meningkatkan imunitas ya. Yang dilus mendapat hormon, yang mengelus juga mendapat hormon, keluar sendiri itu. Sebelumnya tidur itu kita berzikir, sholat malam, macamnya banyak. Di mana kita harus bernyanyi. Contohnya sore ini aja, saya mendengarkan katakannya Prof. Jojo itu bisa ketawa. Kita ketawa aja, kalau bisa yang lepas ketawa, supaya dasar otak kita itu mengeluarkan hormon endogenous morfin itu yang sebanyak-banyaknya. Nggak beli kan itu, sudah nggak usah, kalau itu terjadi udah nggak usah beli vitamin D yang mahal-mahal. Kita berjemur aja udah. Pro vitamin D akan berubah menjadi vitamin D, udah. Justru kalau kita konsumsi oral makin banyak kelebihan. Nanti ada efek samping, apa itu? Osteoporosis bisa terjadi di sana. Nah, memompa hormon kebahagiaan tadi. Itu ya, memompahnya ini itu di samping kegiatan fisik atau ada juga olah pikirnya. Oh, banyak sekali. Kita merenung aja orang bilang apa itu? Yoga ya. Ya, seperti yang sering. Nah, itu sudah bisa coba kita bedakan. Kalau kita berzikir malam, apa yang kita rasakan badan kita? Akan enteng. Kita belajar pun di situ cepat bleng gitu, cepat menjadi profesor apa gitu nanti ujungnya. Berarti Prof. Badri dulu suka zikir malam ini. Pasti. Ya, profesor termuda kami karena kepala 3 sudah guru besar di Universitas Airlangga, dan tampaknya Mas Win jenengan matur gitu, Mas Jihan dari IPB ini langsung ngelus jenggote terus gini, mantuk-mantuk berarti tanda setuju. Dan beliau mantuk-mantuk itu sudah itu secara tidak langsung gerakan prestasi jadi hormon kebahagiaan, dan bagaimana hormon kebahagiaan itu akan kita pompa semuanya, Mas Ilham. Mas Ilham. Iya, Prof. Ternyata hormon kebahagiaan itu memompanya sederhana. Tangi turu aja langsung beladas, Mas. Tangi turu tetap lihat kanan kiri, selimutnya ditoto dhisik, spraynya ditoto, tapi apakah cukup dengan itu saja? Ikutilah setelah komersial break berikut ini. Ya, baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada sore hari ini. Tapi yang jelas kami juga menginformasikan untuk Anda bahwa program Airlangga Forum ini selain bisa Anda ikuti melalui Suara Sidoarjo, ya, beberapa LPPL di Jawa Timur ini juga ikut menyiarkan program ini secara serentak, yakni Suara Madiun, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, Ralita Pamekasan, Wika FM, Suara Jombang, Suara Sampang, Kanjuruhan Malang, Radio Suara Pacitan, Radio Magetan Indah, Radio Persada Blitar, Klasik Radio Malang, A-Station, Malawapati Bojonegoro, dan Pradia Suara Tuban. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air hidup yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi.
Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Ya, terima kasih sahabat Jawa Timur. Kita kembali di program Erlangga Forum di kesempatan sore hari ini masih bersama dengan beberapa narasumber, yakni Dr. Marta Kurnia Kusumawardani, Dr. Gigi Winaryo SPPRIO, kemudian Profesor Badri Munir Sukoco, Profesor Rudi Purwono, dan host utama kita Bapak Suparto Wijoyo di kesempatan sore hari ini. Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita untuk membangun optimisme, begitu ya, optimisme publik agar beberapa sektor yang saat ini terpuruk segera bangkit, pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi tentunya. Dan kita masih bersama dengan Profesor Jojo Kompresor sama-sama dengan Cak Ilham. Jojo ini panggilannya Joshua sebenarnya dulu ya. Ada penyanyi cilik yang diobok-obok itu loh. Jadi Ilham, geng, monggo. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat satu tahapan menjaga imunitas dengan hormon kebahagiaan. Nah, ini yang penting sebenarnya, Prof ya. Kebahagiaan, kita semua kan pengen bahagia toh, dan Mas Ilham kan tampaknya tambah bahagia. Bahagianya jangan ditahan-tahan sebenarnya, ya kan? Tidak usah ditahan ya. Dr. Win, ya sebelum ke jenengan saya langsung ke Dr. Marta terlebih dahulu. Jadi hormon kebahagiaan yang secara medis tadi Dr. Win semacam itu, dan rumus-rumus tentang Pak Dr. Win nanti jangan lanjutkan nanti. Sekarang pokoknya para dokter ini harus kita tanya sampai habis. Ya, kita tanya sampai habis. Nah, sekarang habisi berarti. Jadi untuk kalau Dr. Win kan sudah menelurkan apa yang dinamakan hormon kebahagiaan, dan ada praktek-prakteknya. Saya sudah diajari kok praktek-prakteknya untuk hormon kebahagiaannya, dan ada komentar terlebih dahulu dari Dr. Marta tentang hormon kebahagiaan. Ini loh, kalau nggak konsentrasi ini. Nah, konsentrasinya kayak gini. Urusan dokter kebahagiaannya biar nanti urusannya Cak Win. Tapi Dr. Marta, saya yakin sahabat Erlangga Forum ini ada yang begini, Dr. Marta. Kalau kali ini tidak dokter, tapi sebagai Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Universitas Erlangga. Cak, ini aku mesti japri arek-arek. Cak, untuk menjaga imunitas kok perlu aku kok vaksinasi nih. Mau pakai vaksin merah putih karya UNER gitu. Gimana perkembangannya? Tentu Prof Nyoman yang bisa mendetail, tapi paling tidak perkembangan dari vaksin merah putih produk dari Universitas Erlangga kita juga perlu diketahui oleh sahabat Erlangga Forum. Silakan bisa berbagi, Prof ya. Bener ya, ini nanti kalau ada yang ngucep ini saya repot ini. Enggak, nanti kalau ada yang ngucep langsung vaksin. Jadi memang alhamdulillah memang kalau vaksin merah putih ini terus maju ya untuk perkembangan penelitiannya. Jadi memang sudah praklinis ya. Insya Allah sih memang segera, semoga di akhir tahun atau di awal tahun ya, kemungkinan nanti bisa sudah masuk di uji klinis tahap 1. Harapannya seperti itu ya. Tetap memang ini masih ada banyak proses untuk terawatnya. Nah, untuk detailnya ya pastinya Prof Nyoman, tapi insya Allah semoga ya harapan kita di tahun depan sudah bisa nih vaksin merah putih dipakai oleh masyarakat Indonesia ya. Amin. Amin. Dan memang sahabat Erlangga Forum, jadi Mas Ilham. Iya, Prof. Jadi
vaksin merah putih sesuai juga dengan rapat-rapat di DPR RI yang kita ketahui melalui berbagai jaringan media nasional, kita mendapatkan support luar biasa dari lembaga, kementerian, lembaga-lembaga negara, DPR RI, bahwa vaksin merah putih terus disupport dan insya Allah di tahun 2022 sudah bisa diproduksi massal. Untuk itu aku vaksin ketiganya nunggu vaksin merah putih akhirnya. Ya wong uner ya, uner. Nunggu vaksin merah putih. Mantap. Nah, tapi berarti kan itu terus-menerus dikembangkan dan sekarang posisinya kan sudah tahap-tahap akhir ya, Bu Dokter. Tahap akhir untuk praklinis, jadi mau menuju ke klinis ya. Jadi kan ada tahap hewan, tahap manusia. Nah, klinis itu nanti ke manusianya. Itu nanti bekerja sama dengan RSUD Dr. Sutomo tentunya juga untuk yang tahap klinisnya. Ini selalu mohon doa dan supportnya terus memang ini dari masyarakat, karena kan otomatis ini juga butuh mencari apa ya istilahnya yang bersedia, relawan-relawan ya untuk itu ya. Peserta Erlangga Forum ini siap jadi relawan KB kok. Wah, jadi alhamdulillah luar biasa, sepertinya Bu Dokter Marta ini ada di dalam perjalanan kayak ini, dalam perjalanan ya. Iya. Ngerti aku soalnya goyangi rasa. Goyangi ini tidak lagi membersihkan atau menata selimut atau spray kok, Dokter Win, ya. Tapi saya ingin tegaskan begini, Bapak Ibu yang saya banggakan, sahabat Erlangga Forum dengan UNER menghadirkan vaksin merah putih yang itu sudah 2 pekan lalu kita bahas bersama Profesor Nyoman mengenai perkembangan vaksin merah putih. Paling tidak dunia kampus kita memberikan solusi pada situasi pandemi dan UNER menghadirkan vaksin merah putih. Itu kan juga untuk menjaga optimisme publik bahwa masa depan ini tidak suram, masa depan ini tetap cerah, matahari tetap akan terbit dari timur dan tenggelamnya mesti barat, nggak mungkin tenggelamnya itu di utara atau di selatan. Udah ya, selama kehidupan kita ini. Untuk itu kita jaga optimisme ini, dan secara medis, saintifik, UNER menghadirkan vaksin merah putih. Cuma memang hari ini tidak kita sedang membahas itu, tapi paling tidak ini menjadi satu ikhtiar bersama untuk menjaga bahwa jenengan tetap optimis. Jangan pesimis menghadapi masa depan, tetap bisa tersenyum, apalagi dengan memompa hormon kebahagiaan. Nah, dilanjutkan ini hormon kebahagiaannya, Dr. Win. Apa saja langkah-langkahnya ini? Jadi gini, saya sudah familiar dengan Cak Parto, mungkin Cak Tujuh ya. Itu. Yeah. Yang ini Prof. Tujuh, yang sudah saya alami aja ya. Yeah. Saya mengelola Cak Tujuh ini kadang-kadang menjadi pasien saya, tapi selama pandemi takut nggak mau datang. Oleh karena itu saya setuju dengan Dr. Marta tadi, nanti pasca pandemi ini jangan kaget kalau kebanjiran pasien. Termasuk pasien-pasien yang punya PR-PR seperti ini, Dr. Marta. Ini moderator kita ini nggak berani periksa. Karena saya sudah pakai level 3. Iya, ini urusan gigi, Dr. Marta. Saya itu mesti perawatan gigi saya sejak 25 tahun lalu loh ini. Lebih baik sakit. Lebih baik sakit. Lebih baik sakit gigi daripada sakit apa? Oh, enggak, sakit gigi itu sakit yang luar biasa, wes. Lebih baik enggak sakit. Jadi saya coba gini aja, orang sakit gigi itu pasien gigi itu aneh benar saya. Sakit sudah disakiti itu, dibor itu sakit. Apalagi masa pandemi ini, saya mengebor selama 14 detik, itu putarannya kan 300.000 RPM ya, 300.000 per menit. Kalau saya memegang alat itu, saya injak kaki selama 12 sampai 14 menit, itu sama dengan Cak Parto Wahing bersin di depan saya. Ya, itu resikonya kan tinggi itu. Nah, konon kalau kita bersin itu sampai ke lantai itu 6 meter aerosol yang kita keluarkan dari mulut kita itu. Ya, oleh karena itu pantas kalau pasien-pasien ini takut.
takut, dokternya pun takut. Awal-awal masa pandemi Maret tahun lalu, 2 tahun lalu, itu mencari dokter gigi yang buka itu setengah mati karena semua pada tutup ya. Nah, kemudian untuk caranya bagaimana? Pasien sakit sudah disakiti. Nah, sebelum duduk di kursi gigi itu ibaratnya pesakitan kan? Mau diapakan saya? Arwana mati dah. Kenapa? Ya, jadi sebelum pasien ini berduduk di kursi gigi itu kita ajak ngobrol aja dulu supaya karena apa? Saya menumbuhkan hormon kebahagiaan tadi itu. Salah satunya itu endogenous morfin itu ya. Sebenarnya masih banyak serotonin, ada oksitosin, ada dopamin. Nah, saya menumbuhkan itu dari mana? Misalkan pasien ini, kalau saya kira lagu-lagu oldies, lagu-lagu apa itu banyak pasien yang suka. Ya, saya putarkanlah di situ. Malah dulu masih zamannya apa itu yang bundar itu di situ ya ada 5 hole itu. Misalkan yang datang pasien anak-anak di bawah. Kita setelkan lagu anak-anak, pasien yang sepuh kita setelkan lagu-lagu yang oldies. Nanti dari mana itu teman-teman yang misalkan dari pulau tertentu ada lagu daerah. Itu caranya kita untuk membangkitkan tadi hormon itu. Kalau hormon itu kita ajak ngobrol ya pasien ini. Kalau hormon ini sudah terbentuk, tubuh pasien sudah merilis hormon ini. Salah satunya hormon endogenous morfin itu kan analgesik, menghilangkan rasa sakit dan menghilangkan rasa takut. Nah, kalau sudah itu bahasa tubuh pasien kita ketahui, ya dah monggo Bapak Ibu duduk di kursi pemeriksaan. Nah, karena nanti kalau misalkan sudah giginya sudah bisa dirawat, Bu, Pak, ini mau cabutnya wanita di sini. Oke, siap gitu. Nah, ini apa ya? Kalau ditanya tadi resepnya apa itu ya sudah seperti ini aja. Tapi itu juga salah satu cara memberikan pelayanan dan merawat pasien. Iya. Betul. Merawat pasien berarti juga merawat pendapatan, ngono kan? Pendapatannya saya. Nanti digodang ini langsung. Padahal sampai gratis terus loh Cak. Ya, jadi saya ini jadi pasiennya Dokter Win ini sejak gigi wutuh sampai gigi copot ya, tapi selalu terus dibutuhkan lagi oleh beliau itu. Jadi sahabat Erlangga Forum ternyata untuk berbahagia itu sederhana. Berbahagia itu sederhana. Dalam situasi pandemi ini, yuk kita bersama-sama berbagi kebahagiaan ya. Ternyata kalau di rumah berbagi kebahagiaan dengan siapa? Yang terbaik adalah berbagi kebahagiaan dengan anggota keluarga. Misalnya Dokter Win tadi gitu, mulai sarapan pagi bersama anak dan istri. Yuk tak tanya di sini para sahabat Erlangga Forum, berapa keluarga di sini yang sarapan pagi bersama anak, bersama istri, bersama keluarga? Jangan-jangan sarapan dewi-dewi ya, kebanyakan. Terus karena kesibukan. Gowo bontotan ditaruh di mobil, wes mobil aja. Tapi sebelum kita kupas lebih jauh bagaimana perspektif kesehatan dan ekonomi untuk menjaga stabilitas kita, optimisme publik di pasca pandemi, kita akan break terlebih dahulu selama 15 menit mengikuti Buletin Jawa Timur, yaitu satu informasi yang disiarkan oleh seluruh jaringan radio se-Jawa Timur yang menyiarkan acara Erlangga Forum ini. Silahkan Mas Ilka. Ya baik, terima kasih Bapak Suparto Wijoyo. Baik sahabat Suara Sidoarjo dan Jawa Timur, kita ikuti Buletin Jawa Timur. Tapi sebelumnya kami informasikan untuk Anda bahwa program Erlangga Forum ini sekali lagi bisa Anda simak selain di Suara Sidoarjo juga disiarkan secara serentak ya di beberapa LPPR Radio Jawa Timur, yakni Suara Madiun, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, Ralita Pamekasan, Wika FM, Suara Jombang, Suara Sampang, Kanjuran Malang, Radio Suara Pacitan, Radio Magetan Indah, Radio Persada Blitar, Klasik Radio Malang, A-Station, Malopati Bojonegoro, dan Pradia Suara Tuban. Kami segera kembali. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur.
Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 24 September 2021 bersama saya Ari Agustias, dan kita awali informasi pertama datang dari Akbar Wiana Belambangan FM Banyuwangi. Kejar status PPKM level 1, Banyuwangi targetkan tiap puskesmas vaksinasi 250 sasaran baru setiap hari. Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi terus melakukan upaya percepatan vaksinasi. Bahkan Satgas menargetkan tiap hari puskesmas minimal melakukan 250 vaksinasi sasaran baru. Sehingga dengan total 45 puskesmas yang ada di Banyuwangi, dalam sehari ditargetkan 11.250 orang dilakukan vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Dr. Wijay Lestaryono mengatakan, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2021, status level PPKM untuk bisa turun dari PPKM level 2 ke PPKM level 1, cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 70% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60%. Daerah yang level PPKM level 2, cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia mencapai 40%. Dan saat ini Banyuwangi menyandang status PPKM level 2. Akbar Wiana melaporkan. Kita bergeser ke Adinda Oktavirani dari Pradia Suara Tuban. Peringati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66, Polres Tuban gelar tasyakuran dan vaksinasi. Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Tuban mengadakan tasyakuran dan bakti polisi lalu lintas untuk tunawisma terdampak COVID-19 berupa pemberian vaksin dan bantuan sosial kepada 50 tunawisma di Kabupaten Tuban, Kamis 23 September 2021. Kapolres Tuban AKBP Darman mengungkapkan, acara tersebut merupakan rangkaian HUT Polisi Lalu Lintas. Sebanyak 50 tunawisma tersebut berasal dari sepanjang pesisir pantai di Kota Tuban. Sebelumnya, Satuan Polisi Lalu Lintas juga mengadakan acara serupa dengan menyasar masyarakat penyandang disabilitas dan mengangkat anak asuh korban COVID-19. Ini adalah rangkaian kegiatan HUT Lalu Lintas. Hari ini kita melaksanakan syukuran. Kemudian dalam pelaksananya juga kita laksanakan vaksin, pemberian bansos bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Tuban. Kedepan juga akan ditambah pengangkatan anak asuh untuk anak-anak Papua. Darman berharap kedepan polisi lalu lintas semakin baik dan dicintai oleh masyarakat. Adinda Oktavirani, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya menuju Rifano Kusnadi dari Mahardika FM Kota Blitar. Pemeriksaan bukti vaksinasi di wisata Makam Bung Karno masih secara manual. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparbud Kota Blitar mulai uji coba wisata Makam Bung Karno MBK sejak 19 September lalu. Pengawasan protokol kesehatan COVID-19 juga dilaksanakan secara ketat, termasuk memastikan pengunjung sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua. Demikian disampaikan Heru Santoso, Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Wisata di Sparbud Kota Blitar, Rabu 22 September 2021. Heru menjelaskan pengawasan protokol kesehatan COVID-19 dilakukan mulai 5 satuan pelaksana Satlak COVID-19 yang sudah dibentuk, terdiri dari Satlak PIPP, Unit Beca Wisata, Unit City Walk, Unit Pedagang Asongan, dan unit pintu keluar MBK. Pemeriksaan bukti vaksinasi COVID-19 juga diterapkan, meski saat ini QR Kode Peduli Lindungi masih dalam tahap pendataan ke pemerintah pusat. Sebab sesuai aturan dari Pusat Fasilitas Publik yang mulai dibuka harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID dan password pembuatan QR Kode Peduli Lindungi. Heru menjelaskan, pemeriksaan bukti vaksinasi di area wisata MBK saat ini masih dilakukan secara manual yang akan diperiksa oleh petugas. Dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kapasitas pengunjung, sebab selama uji coba pengunjung yang diizinkan masuk ke pusaran MBK hanya 25 orang secara bergiliran. Ya, karena di kawasan wisata itu kan sudah terbentuk Satlak ya, Satlak dari para pelata yang ada di kawasan. Kendalanya mungkin ya karena rombongan tuh satu bis isinya kan 60. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Informasi selanjutnya ada Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Level PPKM turun, PT KAI DA Ops 8 aktifkan kembali 52 perjalanan kereta api lokal Jawa Timur. Bersamaan dengan turunnya level PPKM di Jawa Timur, PT KAI DA Ops 8 Surabaya kembali mengaktifkan 52 KA lokal. 52 KA lokal ini selama PPKM dimulai Juli lalu memang dinonaktifkan untuk mendukung pembatasan mobilisasi warga selama PPKM. Pengaktifan 52 KA lokal ini dimulai Rabu 22 September kemarin. Ini seperti dikatakan Lukman Arif, manajer Humas PT KAI DA Ops 8. Mulai hari ini Rabu ya 22 September 2021 PT KAI
Kementerian Perhubungan untuk warga yang akan menggunakan kereta api saat ini tidak perlu menunjukkan surat keterangan, tetapi cukup menggunakan scan aplikasi Peduli Lindungi telah vaksin minimal dosis pertama. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Bergeser ke Henti Ludiana dari Suara Ngawi, penyintas COVID-19 di Ngawi sudah bisa donor plasma konvalesen. PMI Kabupaten Ngawi kini sudah memiliki alat untuk mengambil sampel darah plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19. Terapi plasma konvalesen diketahui sebagai salah satu cara penyembuhan COVID-19 yang disertai gejala berat. Oni Anwar Harsono Bupati Ngawi yang hadir saat launching donor plasma konvalesen di unit donor darah UDD PMI Kabupaten Ngawi Senin 20 September kemarin mengatakan adanya alat tersebut sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus seperti beberapa bulan silam. Sejauh ini kasus COVID-19 di Kabupaten Ngawi sudah semakin landai. Oni juga menyebut jumlah kasus harian dan konfirmasi aktif beberapa hari terakhir juga sudah menyentuh angka di bawah 10. Sementara itu, Nur Rohkim, petugas PMI Ngawi yang dikonfirmasi terpisah mengatakan bagi penyintas COVID-19 yang ingin melakukan donor plasma konvalesen dikenai persyaratan layaknya donor darah pada umumnya. Selain itu juga ada persyaratan khusus yang harus terpenuhi. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Beralih ke informasi lainnya, Mega Kristi dari RGR FM Tulung Agung mengabarkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur laksanakan ujian seleksi P3K guru di Tulung Agung. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis tahap pertama guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak PPPK tahun 2021 di Tulung Agung. Pemkab Tulung Agung melaksanakan peninjauan langsung oleh Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulung Agung dan juga Trenggalek, serta Kepala Perangkat Daerah terkait ke lokasi ujian. Dalam pernyataan, Bupati Tulung Agung menyampaikan bahwa untuk di Kabupaten Tulung Agung, pelaksanaan tes PPPK diikuti sekitar 3.697 orang dengan formasi yang tersedia nantinya ada 1.300 orang per formasi dengan rincian untuk guru SD dan SMP sekitar 862 orang formasi, sedangkan sisanya untuk tenaga SMA dan SMK yang ada di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Saya Mega Kristi 90,1 RGR FM Tulung Agung. Selanjutnya ada Mabrur Al-Aziz dari Suara Sampang. Gubernur Jatim kukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sampang. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengukuhkan Ketua Tim Penggerak TP PKK Kabupaten Sampang Hajah Mimin Selamat Junaidi sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kabupaten Sampang di Gedung Negara Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo 7, Kota Surabaya bersama seluruh Bunda PAUD Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur pada 20 September 2021. Gubernur Hovifah Indar Parawansa berharap setelah para Bunda PAUD dikukuhkan semoga kepercayaan, tugas dan tanggung jawab yang diberikan mampu ditunaikan dengan baik sebagai amanah untuk optimalisasi pembangunan dan perkembangan generasi bangsa sejak usia dini. Sementara itu, Ketua TP PKK Sampang Hajah Mimin Selamat Junaidi setelah dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Sampang menyampaikan bahwa tugas tersebut akan dilaksanakan dengan baik. Pendidikan diawali dari PAUD, mendidik anak PAUD harus dengan kesabaran dan ketekunan dalam segala hal. Selain itu, menurutnya dari pendidikan PAUD nantinya bisa mencegah dan menurunkan stunting. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Bergeser ke Mita dari Suara Pasuruan. Kabupaten Pasuruan jadi proyek percontohan nasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat. Kabupaten Pasuruan terpilih menjadi satu dari 50 kota atau kabupaten di Indonesia yang dijadikan pilot project penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK secara terpusat. Yuda Triwidya Sasongko, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo bilang, SIAK terpusat merupakan sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur dan memakai standarisasi khusus untuk menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
penerapan SIAK terpusat ini, di mana Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu dari 50 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan percontohan untuk penerapan SIAK terpusat, maka sistem ini tidak seperti yang sudah-sudah, data masyarakat yang diupdate setiap hari ketika melakukan proses pembaruan, perbaikan data kependudukan, maka datanya langsung sudah terupdate di pemerintah pusat. Selain itu, data kependudukannya juga terdapat di server Direktorat Dispenduk Capil Kemendagri. Penerbitan NIK pun langsung terintegrasi real time sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya biodata ganda. Yuda berharap dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses dokumen kependudukan lebih cepat. Mita, Suara Pasuruan. Menuju Putri Rizkiana dari Suara Gresik, Kabupaten Gresik kirim 44 atlet dan ofisial ke PON 20 Papua. Sebanyak 31 atlet dari Kabupaten Gresik akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Papua. Mereka optimis bisa meraih prestasi dan membawa harum nama daerah. Untuk memompa semangat atlet, Bupati Fandi Ahmad Yani bersama Dispora dan KONI sengaja mengumpulkan para atlet dan ofisial. Bupati Fandi Ahmad Yani juga berharap atlet Gresik yang dikirim mampu meraih prestasi terbaik dan mendapatkan medali emas. Perhelatan Pekan Olahraga yang diadakan tiap 4 tahun sekali ini menjadi suatu tantangan tersendiri karena diadakan pada masa pandemi COVID-19. Sebagai informasi, jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam perhelatan PON 20 ini sebanyak 37 cabur. Kontingen Jawa Timur mengirimkan 782 orang, terdiri dari 543 atlet dan 239 ofisial. Sedangkan Kabupaten Gresik sendiri ikut andil menyumbangkan 13 ofisial dan juga 31 atlet untuk memperkuat kontingen Provinsi Jawa Timur pada PON 20. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Kita ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk. Pemkab Nganjuk gelontorkan dana 500 juta untuk tata stadion Anjuk Ladang. Kualitas Stadion Anjuk Ladang yang dinilai tidak layak mendapat perhatian pemerintah daerah dengan menggelontorkan dana senilai 900 juta rupiah untuk melakukan penataan Stadion Kebanggaan Warga Kota Angin. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk Gunawan Widakdo mengatakan, Pemda telah menyiapkan dana tersebut untuk penataan. Pemda juga menaruh perhatian besar pada dunia olahraga di bumi Anjuk Ladang, terlebih sepak bola. Karenanya, penataan stadion di Kelurahan Pelosok, Kecamatan Nganjuk perlu dilakukan, mengingat stadion tersebut merupakan markas Persega Nganjuk yang rutin latihan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan pihaknya berupaya memberikan yang terbaik untuk persepakbolaan di Nganjuk. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas lapangan serta pembinaan bibit persepak bola. Harapannya dengan adanya penataan kualitas lapangan dan pembinaan atlet bisa lebih baik lagi ke depannya. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Selanjutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang membawa kabar. TPS 3R Trisula upayakan kelola sampah secara mandiri. Tori Kulhak, Bupati Lumajang, meresmikan tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R Trisula, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Rabu kemarin. Di kesempatan itu, Bupati berharap konsep TPS 3R nantinya menjadi salah satu konsep untuk melakukan pengelolaan sampah yang tidak hanya sekedar mengelola sampah, melainkan juga untuk menambah penghasilan masyarakat sekitar. Bupati optimis bahwa TPS 3R yang berada di Desa Senduro mampu dimaksimalkan masyarakat seperti halnya TPS 3R yang sudah ada di beberapa daerah lain. Sementara itu, Yulia Rismawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lumajang, dalam laporannya menerangkan saat ini pihaknya tengah melakukan upaya pengelolaan sampah dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan pengolahan sampah secara mandiri. Ia juga menyampaikan bahwa TPS 3R Trisula merupakan bantuan dari Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur pada tahun 2021 yang diharapkan mampu mengelola sampah di kawasan Senduro dan sekitarnya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya ada Alvin Lutfi dari Persada FM Kabupaten Blitar. Bupati harapkan program Rutilahu bantu masyarakat kurang mampu. Bupati Blitar Rini Sarifah berharap dengan adanya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memperbaiki tempat tinggalnya. Marini mengatakan, Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan pemerintah pusat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Menurutnya, program Rutilahu di Kabupaten Blitar
sudah mulai bergulir di beberapa wilayah. Beberapa waktu yang lalu, ia juga menyalurkan bantuan rutilahu di Kecamatan Panggungrejo dan nantinya akan terus berjalan di beberapa wilayah lain. Ia berharap program ini terus berlanjut dan bisa membantu masyarakat dalam memperbaiki rumahnya. Bupati juga berpesan bagi mereka penerima bantuan supaya merawatnya dengan baik. Jangan sampai tidak, karena anggaran yang digunakan dari pemerintah maka harus dijaga dengan baik-baik. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Dan informasi terakhir bersama Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo. Tim penilai Wirakarya kunjungi Sentra Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Probolinggo. Hari kedua penilaian Satya Lancana Wirakarya berlangsung hari Selasa 21 September dengan agenda kunjungan lapangan tim penilai ke beberapa lokasi. Titik lokasi verifikasi diantaranya di Sungai Legu di Kelurahan Kademangan, Pantai Permata, Kampung Nila Kelurahan Sukabumi, serta UKM di wilayah Kelurahan Jati dan Kelurahan Jerebeng Kulon. Adapun penilaian lapangan ini akan menjadi landasan untuk usulan pemberian penghargaan Satya Lancana Wirakarya bidang pemerintahan dalam pengelolaan pengembangan dan pembangunan kelautan Kota Probolinggo tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo kepada Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Di sela agenda verifikasi data, Ketua Tim Penilai Ludi Prastiono menyampaikan bahwa selain pembangunan kelautan secara fisik, juga masuk penilaian adalah aspek kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dalam sesi dialog bersama Pok Darwis, Pok Maswas, KUB dan kelompok nelayan di Pantai Permata menyampaikan di depan tim penilai bahwa setelah dilakukannya perbaikan akses jalan dan penambahan sarana dan prasarana, Pantai Permata telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas olahraga maupun wisata. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 24 September 2021. Saya Ari Agustias beserta kru yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo, dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satunya menghadirkan inovasi dalam hal penyederhanaan proses bisnis melalui KISA atau Custom and Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KISA 4.0 dengan mengedepankan single core system dan juga smart custom excise, yakni mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian lawyer support, mengotomasi proses bisnis mendukung, serta analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami dan masih bergabung di Airlangga Forum ya, di kesempatan hari ini Jumat 24 September 2021. Saya Ilham Dianta masih bersama Anda, tentunya masih bersama juga dengan host utama kita di Airlangga Forum, ada Bapak Profesor Dr. Haji Suparto Wijoyo SHM ya, di kesempatan sore hari ini, dan masih tetap dengan tema yang sama, menjaga optimisme publik pasca pandemi, dengan 4 narasumber, yakni Dr. Marta Kurnia Kusumawardani, Dr. Gigi Winaryo, kemudian Profesor Badri Munir Sukoco, dan Profesor Rudi Purwono. Saya kembali ke Prof. Juju, dan Prof. Parto. Penyiar kita yang utama, Ilham. Ya, tetap Mas Ilham dengan saya penasaran loh ya. Kalau untuk Profesor setelah istirahat 15 menit itu tadi ngapain ya gitu?
rapat ini tadi, jadi langsung diberitahu, Pak sudah terakhir ini loh, memimpin rapat Loh, berarti tadi tuh nggak istirahat sebenarnya ya Prof ya? Aduh, padat sekali nih. Karena besok pagi kami pengabdian di Wonosalam Jombang. Langsung meluncur ke Jombang ini Prof ya? Besok pagi kita di areal Duren ya, di areal Duren, mangan deso biar tambah sehat karena wilayah Wonosalam juga zona hijau. Jadi zona hijau kita nikmati areal pegunungan. Itu Mas Indra. Ini yang bikin tadi hormon bahagia. Hormon bahagia dan ini tadi pesertanya sudah genos semua. Oh iya genos. Ada yang PCR, ada. Jadi ke sana itu biar semua sehat. Tapi besok nang Wonosalam aku. Siap. Baik. Bisa bergabung di sana kita ya. Nah kita juga besok itu live dengan jajaran teman-teman kepolisian, dari teman-teman kepolisian. Istirahat break 15 menit, kita manfaatkan koordinasi, berangkatnya jam piro, arah-arah itu, terus tim media bagaimana. Ini untuk menjaga bahwa situasi gak loro iku aja ngaku loro, nek loro iku aja sambat tok maksudnya. Jadi tetapi punya optimisme bahwa berdoa pada Tuhan, tadi Prof Badri bilang berdoa. Dan menurut para alim, doa itu mengangkat 50% dari beban kehidupan. Hal begini kita imani, hal-hal begini kita imani. Bahwa berdoa itu bahkan ada yang menyingkap sebuah beban itu menjadi satu kebahagiaan. Dan Cak Win tadi, harapan saya 15 menit tadi, para sahabat Erlangga Forum, apakah itu Pak Jihan di IPB, apakah itu Priyono, semua itu tadi langsung menyapa anaknya, menyapa keluarga, besok pagi yuk sarapan bareng, jamaah subuh bareng nang masjid yuk kene, ya toh? Atau kemanapun bersama-sama yang mau ke gereja bersama, ke pura, ke vihara. Nah, yang turisme juga boleh. Nah, tadi Dr. Win sudah menerangkan bagaimana hormon kebahagiaan itu sebenarnya lahirnya dari diri kita kok. Ini kan dari jiwa kita, Tapi Dr. Win ini punya beberapa agenda. Dulu itu mulai sikat gigi massal. Ya, sikat gigi massal. Kemudian 5.000 orang. 5.000 orang, Cak. Nah, 5.000 orang dulu itu Mas Ari dan kemudian Mas Jihan pernah kita sikat gigi massal 5.000 orang. Masuk muri. Jombang. Menyadar juga. Jadi menyadarkan orang untuk bersih, karena kuman itu masuknya ya dari mulut, banyak dari mulut kan gitu. Nah sekarang nanti pasca pandemi ini menjaga imunitas akan juga di kegiatan kumur-kumur massal. Nah kumur-kumur massal kita targetkan 10.000 orang mungkin ini ya. Kalau pakai Zoom juga gini kumur-kumurnya, wah itu bisa 25.000 Cak Win. Kenapa? Apakah kumur-kumur itu hal yang ringan, sederhana, tetapi sehat. Gitu Cak Win ya. Ya. Nah bisa dibagi itu. Dan itu juga akan rekor muri. Kalau kan belum ada di Indonesia kumur-kumur 25.000 orang. Belum ada toh? Belum. Nah silakan Cak Win. Baik. Jadi gini, berangkat dari pola pikir yang simpel, bahwa virus, kuman, bakteri, dan lain sebagainya itu masuk entry point-nya itu terbanyak dari mulut. Baru setelah itu hidung, mata, telinga, dan lain sebagainya. Nah, saya berprinsip bahwa itu tadi banyak kuman-kuman, virus dalam hal ini yang masuk di dalam melalui rongga mulut kita. Nah, kalau dengan kumur-kumur itu, nanti ujung-ujungnya itu si dokter ini akan menegakkan diagnosa itu lebih tegak. Loh kok bisa kumur-kumur hubungannya dengan diagnosa seorang dokter terhadap pasien itu apa? Kok simpel sekali gitu ya. Jadi gini Prof Jojo, kalau pasien ini
sudah melalui prokes di klinik ya, setelah cuci tangan, kemudian melakukan kumur-kumur, alangkah baiknya. Nah, setelah melakukan kumur-kumur, pasien ini kan akan wawancara dengan dokter. Dalam bahasa kedokteran itu anamnesa, tanya jawab, entah menggali sebanyaknya data yang diperoleh supaya diagnosa ini tegak. Nah, ini kan memerlukan waktu yang agak lama. Nah, bagaimana kalau waktu yang lama ini pasiennya sudah kumur-kumur, dokternya sudah habis ganti APD dan lain sebagainya. Situasi yang trust, yang nyaman ini akan membawa dokter ini bertanya, menggali data dari pasien ini makin banyak data yang dapat dibantu oleh pemeriksaan penunjang dan lain sebagainya. Diagnosanya akan lebih tegak lagi nanti. Sehingga kalau diagnosanya lebih tegak, rencana perawatan si dokter, kemudian perawatannya apa nanti, itu jauh lebih bagus, lebih baik. Nah, jadi makanya saya mengangkat seperti ini, kok kumur-kumur aja apa dari sisi ilmiahnya gitu. Nah, secara psikologis tadi sudah ada. Kalau ini dokternya nyaman, nah lagi-lagi hormon kebahagiaan si dokter ini akan merilis tubuhnya. Sehingga kalau hormon kebahagiaan ini, udahlah kalau orang bahagia itu kerjanya pasti bagus. Nah, dari sini nanti nanti semua teman sejawat sepertinya melakukan hal seperti ini. Coba kita bayangkan pasien gigi masih lumayan, pasien mata, Prof. Jojo. Ya. Pasien mata dokter dengan pasiennya itu inceng-incengan berapa itu? Paling 50-60 cm. Nah, dari sinilah kan untuk tertular suatu virus itu banyak sekali, tinggi sekali kan. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan ini sudah dapat lampu hijau ya, dari pimpinan universitas, dan insya Allah nanti hari Senin akan dimatangi oleh panitia dari vokasi. Nah ini kita apa ya, gamblokno ya Prof. Kita ikutkan di acara itu Dies Natalis. Kalau tahun kemarin 1 juta masker, kebetulan saya yang didapuk dipercaya untuk. Nah kali ini saya ingat pesannya Pak Rektor waktu itu, foto-foto pembubaran panitia itu. Tapi lali tahun ngarep, loh apalagi ya Pak Rektor. Ya gawe koyong ini meneh, siap. Nah ini akhirnya ya sudah, dengan berjalannya ini mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Katakan di UNER ada 15 fakultas. Satu fakultas mengirimkan 1.000 peserta. Nanti dilaksanakan 15.000. Kalau 2.000 sudah 30.000. Tinggal yang menyediakan obat kumurnya ini gelegeen enggak gitu loh. Mau enggak bersedia. Ya. Cuma terus kumur-kumurnya ini ditelan apa disemprot? Nah, nanti kumur-kumurnya ada SOP-nya. Jadi bukan disiapkan SOP toh. Gargling ya. Dalam bahasa kerennya itu gargling. Kita tendangan gitu loh. Jadi supaya nasofaring di sana itu ikut kontak dengan obat kumur ini, dan nggak boleh ditelan. Nah, sehingga nanti konon virus ini bersarangnya kan di nasofaring itu. Nah, nanti minimal tereliminasi gitu. Suatu contoh, dulu ada masuk murid itu cuci tangan aja kok masuk murid gitu. Nah, ternyata salah dari suatu merek ya. Saya nggak nyebut merek, Wanipiro nanti. Jujur narik berat tinggi itu nanti. Iya. Setelah kita cuci tangan sebelum makan, nah ini nanti kita dibiasakan hidup bersih nanti. Maka populasi kuman yang ada di telapak tangan kita turun hingga 50%. Nah, ini ilmiahnya dari situ. Nggak mungkin dari murid itu nggak ada ilmiahnya lalu masuk gitu aja. Pasti ada ilmiahnya. Nah, itu. Iya, jadi yang penting segala daya kreativitas. Dari dokter ada mulai cuci tangan massal, bagi masker 1 juta masker, ternyata tembus 2 juta masker dulu itu, tahun lalu itu. Tembus sampai 2 juta masker dan mendapat support secara nasional. Dan dalam rangka Dies Natalis lagi nanti
teman-teman di IKA UNER sudah menyediakan diri Dr. Win ini untuk kumur-kumur massal. Nah, ini butuh obat kumur. Nah, monggo ini seluruh jaringan obat-obat yang mau berdonasi, berkontribusi baru tak siarno ya. Baru tak siarno bahwa agenda dies natalis, kumur-kumur massal, kumur-kumur sehat, menjaga imunitas, meningkatkan hormon kebahagiaan. Kalau satu lagi yang penting ya. Jadi nanti output terakhirnya mudah-mudahan Universitas UNER hebat ini bisa menyumbangkan 1M lagi prokes kesehatan. Apa itu? Melakukan gargling atau kumur-kumur ini. Itu harapannya. Saya kira semua berharap seperti itu. UNER bisa menyumbangkan 1M lagi. Di samping nanti ada vaksin yang itu merah putih dari ibu kita tadi, Bu Dr. Marta tadi. Tahun depan sudah ada vaksin produksi UNER. Tampaknya dilengkapi dengan dari itu menunjukkan bahwa nanti sumber daya manusia yang sehat. Kalau sehat, ekonomi kan bisa menggeliat, bisa kuat. Nah, nek wong loro kabeh, gak iso nyambut gawe Pak Rudi. Tapi kalau sudah sehat, beli pasta gigi bisa, beli untuk apa tadi? Obat-obat untuk kumur bisa. Pokoknya orang sehat itu bisa beli, orang sehat toh. Nah, kalau sudah bisa beli, ekonomi bergerak, berjalan. Jadi ternyata apa yang digagas Bu Marta, apakah itu yang UNER menelurkan tentang vaksin merah putih, tadi kemudian urusan mendengarkan pasien, Dokter Marta tadi kan gitu, mendengarkan pasien, kemudian Dokter Win ini urusan hormon kebahagiaan, itu menunjukkan bahwa untuk orientasi sehat, kalau sehat mesti urip sing apik, kalau sudah hidup itu pasti bergerak, dan bergerak itu pasti roda ekonomi juga bergulir. Nah, sekarang bagaimana perekonomian bisa terjaga? Ini pangsa pasar ekonomi apa ya yang paling cepat memulihkan situasi hari ini yang ternyata Pak Rudi, orang-orang kita loh UMKM di kampung-kampung ya, di samping ada yang mati, ada yang tumbuh pesat, startup tumbuh pesat, ya. Kemudian perdagangan online ibu rumah tangga sekarang dagang kabeh, jajano iso masak titik dipamerno, kemudian di online kan tonggo tuku kabeh. Ini fenomena ekonomi apa Pak Rudi? Monggo. Jadi kalau kita berbicara bisnis ya, memang itu sesuatu fenomena yang wajar ya Gus ya. Jadi pada suatu kondisi memang ada produk-produk yang mudah untuk mudah dipasarkan, dan juga ada yang terkendala dalam pasar ya. Terutama kalau yang terkendala ini ya seiring dengan pelaksanaan upaya untuk memitigasi penyebaran COVID ya, yaitu mengurangi mobilitas penduduk. Berarti beberapa komoditas yang terkait dengan aktivitas itu pasti terkendala ya kuliner ya, kemudian juga aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata ya, nah itu pasti akan terkendala. Namun seiring dengan kendala yang muncul, ternyata teman-teman itu banyak inovasinya ya. Tadi ya memang yang disampaikan Gus Parto benar. Jadi seiring dengan beberapa kondisi yang terjadi di rumah tangga, ternyata ibu-ibu rumah tangga itu berinovasi ya, bagaimana mencari income ya. Tahun 2020 ya banyak usaha-usaha ya, baik yang besar, menengah, dan yang kecil, mikro, itu semua terdampak ya. Nah, terdampaknya ini ada yang ter-PHK, ada yang bekerja paruh waktu ya, kemudian juga ada yang secara income mungkin berkurang ya. Nah, ini menimbulkan inovasi-inovasi baru. Ya, yang tadi disampaikan Gus Parto, mulai yang menawarkan produk herbal ya, jamu ya, kemudian juga ada yang bentuk apapun ya. Jadi usaha mencoba di rumah, kemudian dimasukkan di medsos, ya, banyak komentar, banyak yang pesan ya. Nah, namun kalau kita bicara tentang ekonomi ke depan ya, yang seharusnya bisa dilakukan ya seiring dengan adanya perubahan-perubahan. Yaitu perubahan yang kita tangkap yaitu adanya perubahan perilaku ya. Sekarang ini orang sudah mengkaitkan dengan aktivitas ekonomi dengan kesehatan. Artinya ya masih teringat kondisi tahun 2020
yaitu penjualan atau pembelian yang paling banyak sekarang di online ya. Nah, adalah yang sekarang ini sudah berani ke mall ya, karena hanya sudah keberanian aja untuk bisa masuk ke sana. Selain juga faktor kesehatan ya, yaitu adanya vaksinasi, menunjukkan sertifikat vaksinasi 1-2 ya dan sebagainya. Namun kalau yang online ini masih tetap eksis ya, masih berjalan meningkat. Ya, itulah yang akan menjadi pendorong usaha-usaha yang bisa baik itu muncul maupun yang bisa bertahan. Karena dengan mereka lah yang memanfaatkan teknologi yang bisa untuk bertahan ke depannya. Tapi yang menjadi pertanyaan gini, Gus Parto, kalau kulinernya yang sekarang ini yang ada di pasar katakan ya, yang seperti penyetan ya, kemudian pecel ya, apa yang harus dilakukan ya? Apakah harus online ya? Yang mungkin sudah diusahakan ya, tapi karena pasarnya kan pasar yang terbatas ya, wilayah sekitarnya saja. Tapi yang sering seiring dengan tadi yang disusun oleh Dr. Marta, ya, Dr. Win, ya bahwa kita tetap harus melaksanakan itu dengan tetap protokol kesehatan, sehingga kita bisa kuliner ke sana. Artinya kalau kita berjalan-jalan ya, Gus Parto, di Pasar Pucang ya, kemudian di Pasar Karangmenjangan ya, kemudian di pasar manapun, banyak yang sudah melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Namun saya salut bahwa masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Nah ini harus dijaga seterusnya. Ya, karena memang ada segmen yang bisa dilakukan secara pemasaran yang era modern sekarang ini ya, dengan menggunakan digital marketing ya, kemudian digital bisnis, tapi juga ada yang dilaksanakan seperti era sebelumnya ya, yang dimana harus pertemuan antara konsumen dan penjualnya ya. Ya ini yang tidak bisa dipungkiri, memang faktanya memang ekonomi kita demikian bentuknya. Ya seiring dengan itu ya silakanlah berbisnis. Ya, yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengembangkan dengan pemasaran digital, ya silakan. Kemudian yang kuliner secara langsung bertemu tatap muka, laksanalah dengan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Itu, Gus. Ya, ternyata sekarang digitalisasi profesi itu masuk di ibu-ibu rumah tangga loh, ya. Pak Rudi ya tadi pokoknya masak sayur apa dipotret dipamerno, tonggo langsung pesen, apa mana tonggoe untuk males-males ya. Jadi artinya ekonomi bisa tumbuh juga dari ibu-ibu rumah tangga. Justru ini terjadi revolusi keluarga. Revolusi keluarga dalam apa? Berkreasi, berkreativitas, berinovasi yang itu membawa dampak ekonomi yang bagus gitu ya. Di satu sisi begitu, di satu sisi. Jangankan urusan ibu rumah tangga, layanan dokter itu online. Ya, Dokter Marta, apakah masih memantau karena beliau ada di dalam perjalanan, Dokter Marta, misalnya layanan kesehatan tadi kan banyak yang online sekarang ini, ya, termasuk dokter gigi kalau online aku khawatir ini dibor salah ngebore tadi gawe ya. Nah, Bu Marta, ini layanan online kan berkembang. Apakah jenengan juga masuk dalam pelayanan kesehatan online juga ini Dokter Marta ini? Ini jangan-jangan punya aplikasi sendiri nih. Bentar. Oh, nggak apa-apa itu suara anak-anak itu bagian dari kebahagiaan, hormon kebahagiaan itu. Saya dengarkan suara ponakanku ini. Jadi layanan kesehatan ini memang juga sudah banyak menggunakan telemedicine yang online itu tadi ya salah satunya. Jadi hampir semua rumah sakit memberikan layanan tersebut. Selain lewat rumah sakit juga ada yang media memang yang memediasi. Mungkin salah satunya ya yang kita tahu lah. Nanti saya sebut nama nanti juga kena tarik karena ini disiarkan radio bla 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 dok. Nah seperti itu kan juga jadi merekrut para dokter-dokter yang istilahnya melayani secara online seperti itu ya. Memang itu memudahkan juga. Tapi memang ada kendalanya juga sih, kan kita bagaimanapun kadang juga butuh bertemu secara langsung dengan pasien ya. Kalau lewat online itu kan nggak mereksa ya,
Iya. Saya ini ke dokter kalau nggak langsung ketemu itu nggak marah. Adem itu kan kalau dipegang itu panas, dipegang dokternya langsung dingin loh Pak Warto. Iya. Saya sakit gigi dipegang dokter Win. Apa mana dikai ada susu khusus produknya, susunya beliau produk cak diombe sik cak. Waras sih. Urung preksa waras. Iya. Nah, menghadapi transformasi digital semacam ini, layanan-layanan kesehatan, apakah ini sudah menjangkau masyarakat luas ya, Dokter Marta? Atau hanya di perkotaan? Kalau antisipasi kita di desa-desa itu ya memang online sudah banyak, tetapi bagaimana hal semacam ini tingkat pengaruhnya pada optimisme publik? Ya. Jadi kan memang pasti ya prinsipnya cukup satu, punya kuota ya, ada wifi atau ada internet dan kuota. Nah itu mau di desa, mau di gunung, mau di pantai, bisa. Mau dengan saya misalnya di saya Sidoarjo nih sama dengan Pak Win, Dr. Win ya. Sidoarjo dari mana tadi misalnya Banyuwangi ya bisa. Asal ono kota cerdas. Memang pakar pusat komunikasi dan informasi publik Universitas Erlangga ini sangat cerdas. Sahabat Erlangga Forum, pokok ono kota mereknya api, HP ini merek apapun loh, kata Sutono iki mereknya kata Sutono. HP ini merek apapun, secanggih apapun, fiturnya seragam apapun, kalau gak ono kota gak ono gunane. Jadi kuota itu sangat penting. Nah, kuota itu adalah pendapatan ekonomi juga kan gitu. Kalau nggak ada kuota, nggak ada pendapatan, nggak bisa beli kuota. Nah, sekarang daya beli masyarakat ini menyangkut daya beli masyarakat. Pak Rudi, daya beli masyarakat kita gimana sekarang ini? Ya, jadi kalau kita bicara tentang daya beli masyarakat, Pak Parto, ini seiring dengan aktivitas ekonomi ya, aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini seiring juga dengan mobilitas penduduk ya, mobilitas penduduk. Kalau sahabat Erlangga Forum mencermati ya data BPS terkait dengan sinyal pemulihan ekonomi ya Jawa Timur ini, khususnya dengan cara yang simpel, yaitu melihat seberapa besar sih mobilitas penduduk Jawa Timur ini ya. Itu bisa dilihat dari ini, Google Mobility Index ya. Nah, kalau kita amati dari Google Mobility Index itu ada informasi terkait dengan retail dan rekreasi ya. Kemudian terkait dengan toko bahan makanan dan apotek ya. Kemudian taman ya, kemudian pusat transportasi, kemudian tempat kerja dan area pemukiman. Nah, di sana kita bisa mendapatkan informasi pergerakan aktivitas selama ini ya di Jawa Timur, khususnya di bulan-bulan terakhir ini. Nah, inilah yang menjadikan kita ada optimisme ya bahwa mobilitas penduduk bergerak, kemudian aktivitas ekonomi bergerak, dan dengan demikian harapan kita adalah terkait dengan daya beli masyarakat juga meningkat. Nah, satu catatan lagi tambahan Gus Parto, yaitu seiring dengan adanya aktivitas survei ya yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya, seiring dengan bagaimana sih kondisi dunia usaha saat ini dan juga bagaimana tanggapan dari konsumen ya, dari konsumen. Kalau berkaitan dengan survei dunia usaha, alhamdulillah ya. Jadi berdasarkan baik itu survei yang dilakukan untuk kalangan dunia usaha di 3 bulan mendatang ya, dan 6 bulan mendatang, artinya untuk 3 bulan di triwulan ketiga dan 6 bulan mendatang itu sampai tahun 2021 ini ya, mereka optimis ekonomi Jawa Timur membaik ya, membaik. Salah satunya dari survei dari kelompok pedagang ya, baik itu dari pedagang di tingkat eceran ya, kemudian di tingkat pedagang besar. Intinya bahwa mereka optimis untuk 3 bulan mendatang dan juga 6 bulan mendatang itu baik. Kemudian kalau dari konsumen, itu survei Bank Indonesia terkait dengan survei melihat bagaimana sih tentang indeks kondisi ekonomi saat ini ya, survei ekonomi saat ini, kemudian terkait juga dengan ekspektasi konsumen mendatang dan juga keyakinan konsumen. Memang masih proses perbaikan
artinya belum membaik penuh ya. Namun kita berharap bahwa nanti dalam triwulan ketiga dan keempat ini mereka sudah melihat ekonomi Jawa Timur sudah membaik, dan ini proskarena sudah ada perbaikan yang baik. Demikian. Ya, jadi ucapan Pak Rudi sendiri dengan merujuk survei-survei tadi semakin membuat kita imun dan optimis, Mas Ilham. Iya, betul. Betul, Prof. Kita ikuti commercial break berikut ini, tanda optimisme pemasukan masuk nang radio. Iklan masuk. Silakan Mas Ilham. Alhamdulillah. Iya, baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk Airlangga Forum setelah kita break berikut ini. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3. Tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP. Tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. sudah punya tapi belum. Sekarang waktunya sudah punya Tapi belum. laporkan pajaknya. Sudah punya NPWP. jangan lupa lapor pajaknya. Sudah punya NPWP. pakai e-filing aja. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Airlangga Forum menjaga optimisme publik pasca pandemi. Masih bersama dengan Prof. Jojo di kesempatan sore hari ini. Baik, silakan Prof. Jojo. 10 menit
sebelum berakhir. Ternyata sampai juga kita 2 jam. Iya. Dan sekarang sudah masuk sesi terakhir ya, sesi terakhir. Kita berbagi optimisme dan sahabat Airlangga Forum, Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, tadi juga menyampaikan salam hormat dan rasa terima kasih kepada seluruh peserta dan pendengar ya, dan pendengar acara Airlangga Forum dimanapun berada. Beliau harus rapat Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan juga Bu Dr. Marta ini juga harus melanjutkan aktivitas ya yang lain. Tadi juga mimpin rapat, kemudian menerima kunjungan, ada tamu yang harus diterima sekarang ini oleh Dr. Marta ya. Terima kasih Dr. Marta dan seluruh pendengar acara di Airlangga Forum dan peserta Airlangga Forum sore ini yang luar biasa. Kita sekarang punya energi besar, ekonomi yang sudah tumbuh, bangkit, dan menurut Prof. Rudi tadi, survei-survei juga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat juga meningkat, terus meningkat. Bulan-bulan kemarin itu Juli dua sedih, wakil sing kena COVID, aku barang itu Juli yang puncak COVID ya. Tetapi dengan support keluarga, support tonggo, support konco yang luar biasa, kita bisa melalui tahapan-tahapan semacam itu. Dan ini momentumnya harus dijaga. Tetap taat prokesnya, tetap berbagi kebahagiaannya. Nah, di sesi-sesi terakhir ini sebagai closing remark kita, Mas Win ada waktu, Mas Win 3 menit, Pak Rudi 3 menit untuk berbagi bersama-sama menjadi panduan kita untuk tetap menjaga optimisme publik saat pandemi dan pasca pandemi. Pascanya kapan? Bisa 4 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Bahkan kalau menjadi endemi, kan berarti yang namanya virus tetap ada. Tetapi manusia sudah punya kekebalan, imunitas, karena sudah ada vaksin, apalagi nanti vaksin ketiganya vaksin merah putih. Nek ngomong merah putih Mas Ilham. Iya. Vaksin merah putih UNER gak dikenekno tarif karena acara EDW ya. Saya pingin itu. Yang gratis mau ya. Sambil memberikan informasi nanti Mas Ilham, kalau ini kan sudah nanti di produk massal vaksin ketiganya dengan vaksin merah putih produk Universitas Airlangga. Nah, radio teman-teman media ini kan jaringan dari Airlangga Forum gitu ya. Daftar DC, daftarin nanggone Dr. Win. Ditunggu. Cabang IK UNER Sidoarjo. Ya, Dr. Win gitu ya Dr. Win, tapi syaratnya ikut kumur-kumur dulu bulan November. Nah, sebagai tips kesehatannya bisa dibagi ya, Mas Dr. Win, untuk seluruh sahabat Airlangga Forum. Silahkan Dr. Win. Masih mute Dr. Win? Ya, siap. Ya. Oke. Terima kasih Gus Jojo. Jadi untuk saat ini bahagia adalah wajib. Bagaimana memperoleh bahagia? Ya sadar tadi hormon kebahagiaan. Bisa dengan olahraga, bisa berjemur, hubungan komunikasi antar anggota keluarga ditingkatkan. Yang penting lagi berzikir, yang penting lagi bernyanyi, walaupun sendirian bernyanyi, tertawa lepas, itu kuncinya merilis hormon kebahagiaan tadi. Saya kira itulah bahagia adalah wajib. Jangan susah, jangan stres. Kalau stres nanti hormon adrenalin itu akan meningkat dan akan menekan hormon insulin yang akan merubah gula kita. Di dalam darah akan banyak gula, energinya nggak bisa terbentuk. Seperti itu, Cak Jojo. Bahagia itu wajib. Berzikir,
dan bernyanyi, termasuk nih zikir kamar mandi kan kayak itu, tapi nih nyanyi boleh. Nah, itulah kelebihan menyanyi. Untuk itu apa? Silakan bernyanyi Pak Rudi. Kita ini karena suara kita tidak semerdu Dr. Win, maka kita nyanyi di kamar mandi. Tapi itu meningkatkan imunitas, hormon kebahagiaan naik. Jangan sampai hormon insulin sama hormon adrenalin jangan. Untuk itu apa? Bernyanyi. Wes resep iki mulai nyopir sambil nyanyi wis goleng-goleng dhewe sambil ngerungokno radio siaran suara Sidoarjo Mas Ilham. Ya, gitu Mas Ilham ya. Tapi untuk bisa itu beli bensin juga bisa, beli jajan juga bisa, jajan juga bisa, itu sirkulasi keuangan. Ya, daya beli meningkat, syaratnya pendapatan ada. Nah, bagaimana menjaga pendapatan rakyat ini tetap terjaga? Itulah tugas pakar ekonomi kita, Profesor Dr. Rudi Purwono. Silakan Mas Rudi. Nggih. Gus Fatong, matur nuwun. Sahabat Erlangga Forum, ini tadi masukan yang luar biasa dari Dr. Win, Dr. Marta ya terkait dengan masalah kesehatan yang meningkatkan imun. Jadi imun ini penting karena untuk kita tetap sehat. Jadi dalam rangka kita membangun optimisme ke depan ya tentang Indonesia itu penting ya. Kalau kita tetap beranggapan Indonesia seperti tahun 2020, maka kita akan justru ya kepikiran terus ya. Nah, ini sudah ditunjukkan dengan triwulan kedua 2021 sudah ada perbaikan. Ekonomi Jawa Timur tumbuh, Indonesia tumbuh gitu ya. Jadi yang kita yakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap bangun kreativitas ya, apakah kreativitas yang paling sederhana ya, kemudian bersama-sama mungkin dengan komunitas membentuk suatu aktivitas ya yang bisa menghasilkan ya nilai tambah untuk kepentingan baik itu kepentingan keluarga maupun untuk komunitas itu sendiri. Yang kedua, kita percaya bahwa pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Jawa Timur, kabupaten kota di Jawa Timur itu adalah bersama kita untuk bisa kita berjalan ke arah pemulihan ekonomi Jawa Timur yang secara menyeluruh itu bisa kita raih. Kita sudah melihat optimisme ini dengan Jawa Timur sudah masuk ke zona kuning ya. Kita sudah proses yang luar biasa dari pimpinan di Jawa Timur ini. Nah, kita juga punya keyakinan bahwa pimpinan Jawa Timur ini juga bergerak untuk kepentingan ekonomi, baik itu masyarakat yang bawah, masyarakat menengah, dan juga menumbuhkan usaha-usaha secara menyeluruh. Itu baik itu UMKM maupun usaha yang besar. Yang penting kita optimis bahwa ekonomi Jawa Timur akan lebih baik. Demikian, Gus Patong. Terima kasih sekali Pak Rudi Purwono dan Mas Ilham. Iya, Profesor. Baik. Sudah acara Erlangga Forum selama 2 jam dengan berbagai perbincangan dan buletin Jawa Timur yang kita simak bersama-sama. Dan akhirnya saya ingin tutup acara ini dengan mengingat pepatah tua Mas Ilham. Apa itu? Mas Ilham, tadi karena kita menjaga optimisme publik pasca pandemi. Oh, Mas Joko langsung muncul, sowan nengakane Mas Joko muncul niki wis matur nuwun Mas Joko Waluyo. Loh, gitu, ini ya. Joko Waluyo anu Jogja. Oh iya, sampean itu. Makanya tadi wajahnya sekilas-sekilas ini imut-imut. Nah, iya, pas akhir-akhir muncul Mas Joko. Lama-lama ini, Gus. Iya, untuk itu karena ono jenengan muncul terus kapan kene nang Jogja bareng siaran Erlangga Forum dari Jogja. Iya. Nah, ya itu mantap nanti. Kuning dan akan menuju ke hijau kok. Jawa. Terima kasih sekali Pak Bu Dr. Marta Kurnia Kusuma Wardani, Dr. Gigi Winarjo, Prof. Badri Munir Sukoco, dan Associate Profesor Rudi Purwono. Kata pepatah tua adalah orang miskin bukanlah orang yang tidak punya sepeser rupiah. Mas Ilham, ya. Orang miskin bukanlah orang yang tidak punya sepeser rupiah. Orang miskin adalah orang yang tidak punya cita dan harapan serta optimisme tentang masa depan. Dan kita tidak miskin karena kita punya optimisme masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat. Baru saja kita simak
Erlangga Forum di kesempatan edisi Jumat tanggal 24 September 2021 tentang menjaga optimisme publik pasca pandemi. Tentunya beberapa narasumber sudah kami hadirkan untuk Anda dan kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Marta Kurniakusumawardani selaku Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik UNER, Dr. Gigi Winaryo selaku Ketua Ikatan Alumni UNER, kemudian ada Profesor Badri Munir Sukoco selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan Profesor Rudi Purwono selaku Hadir 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan tentunya dengan host utama kita Bapak Suparto Wijoyo. Dan saya juga berterima kasih pada beberapa LPPL yang juga menyiarkan program ini secara serentak, yakni Suara Madiun, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, Ralita Pamekasan, Wika FM, Suara Jombang, Suara Sampang, Kanjuruan Malang, Radio Suara Pacitan, Radio Magetan Indah, Radio Persada Blitar, Klasik Radio Malang, E-Station, Malawapati Bojonegoro, dan Pradia Suara Tuban. Terima kasih, saya Ilham Data pamit, selamat sore, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.